tiba-tiba ini kan rezim baru ini kan ingin merangkul semua pihak. Nah, datanglah tawaran, Mas jadi menteri. Gitu. Gimana? Saya sampaikan begini, terima kasih. Lebih baik kita berikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih, dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan, bukan saya. Kalau saya berada di luar, mungkin itu jauh lebih baik. Karena apa? Check and balances pasti akan terjadi. Kebesaran hati, kebesaran jiwa itu penting. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya punya tamu istimewa sekarang. Paslon nomor 3, Mas Ganjar Pranowo. Ini di hadapan kita semua sekarang. Gitu. Dan kita akan bincang-bincang sama beliau. Tapi rada aneh beliau ini ketika orang lain begitu masih sibuk ngurus soal raihan suara, pilpres, soal kegaduhan yang lain. Beliau tuh silaturahmi bersama teman-temannya, ngobrol, santai, asik. Ini ada apa, Mas? Tapi sekali lagi terima kasih nih atas kehadirannya sama-sama. Di podcast. Kang DDM. Iya, nama DDM. baru dong. Enggak, karena banyak teman pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen bercerita, tentu itu waktu dan ruang yang bagus. Sesederhana itu saja. Karena mereka sahabat, mereka kawan, mereka kemarin menjadi relawan, dan biasanya kalau sudah selesai itu tadi, mungkin sudah pada sibuk masing-masing, tapi Mas bisa datang ke sini nggak? Bisa ngobrol nggak? Saya bisa ketemu nggak? Dan itu bergantian saya bilang, oke. Dan itu menyenangkan. Karena energi silaturahminya terjaga. Kalau hubungan itu transaksional, nih Mas ini bakal tidak jadilah presiden, udah langsung nggak ada lagi itu komunikasi, orang pada pergi segala macam. Kalau karena tidak ada keuntungan di situ. Tapi ini ternyata begitu banyak orang yang ingin ketemu, mungkin berkeluh kesah atau menyampaikan cerita-cerita yang aneh-aneh. Kesan Anda ketika mereka ya bertemu Mas Ganjar gitu, apa yang diceritain? Banyak hal ya, yang jelas mereka orang-orang punya nilai, punya prinsip, yang ingin menyampaikan sebuah fakta-fakta. Dan saya kira itu mesti kita hormati ya. Dan itu sesuatu yang penting buat saya. Dan diceritakan banyak kejadian yang ada di daerah yang buat mereka ada wow effect. Wow effect. Wow effect ya. Wow, kok begini. Dan saya kira itu baik. Tapi saya juga mengingatkan pada kawan-kawan agar kita objektif, agar kita punya data, agar ada faktanya, dan ya cerita macam-macam sampai kepada kami. Oke. Ini orang melihat kan Mas Ganjar, Pak Mahfud itu sekitar hampir 17 juta lah suara ya yang diraih itu. Orang mengatakan ini sih suara manipulasi. Ini sih sebuah manipulasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hitungan pemilu kayak Orde Baru sebelum pemilu sudah ditentukan siapa pemenangnya, kira-kira gitu. Tanggapan Anda gimana? Saya prinsipal menjadi subjektif kalau saya mengomentari itu kan. Maka biarkan mereka berbicara. Wow effect tadi adalah salah satunya itu. Maka mulai orang bercerita Sirekap yang akhirnya tidak jadi dipakai. Orang mencatat apa ya suaranya, satu TPS kan maksimum 300.000 tuh. 300 kan? Ada 4.900.000 yang tadi tiba-tiba ada gitu tanpa kejelasan dari mana asal usulnya. Gitu. Ya logiknya sebenarnya dalam sebuah sistem kalau kemudian satu TPS 300, lebih dari itu nutup deh. Kok ini jadi 600 gitu? Oh di Gerobokan malah ada yang ratusan ribu. Kan nggak mungkin. TPS ribuan, ratusan ribu nggak mungkin. Nah, diungkaplah oleh para ilmuwan ahli teknologi informasi. Mulailah mereka tahu dan itu loh kok begini ceritanya. Itu yang terjadi.
Yang kedua, dikasih apa? Gitu. Oh, ada dikasih sembako, ada yang money politics gitu kan, kasih uang dan sebagainya. Lagi-lagi Kang, ini mohon maaf karena saya ini prinsipal, maka tentu saya sangat subjektif soal itu. Maka apa yang ingin mereka sampaikan ke saya dengarkan. Dengan sebuah pertanyaan balasan kepada mereka adalah, apakah kalian bisa bersaksi untuk ini? Nah, ternyata di antara mereka awalnya lebih siap untuk bersaksi, tapi pada akhirnya tidak jadi. Tidak jadi bersaksi. Tidak jadi. Karena takut. Nah, dari situlah kemudian kita memilah, kita memilih, dan kita tidak boleh memaksakan juga kan. Karena kalau mereka kemudian hidup dalam sebuah ketakutan, tentu tidak bijak buat saya melihat situasi seperti ini. Itu yang selama ini terjadi di saya. Atau barangkali kawan-kawan di luar negeri. Mereka lebih banyak bersorak-sorai. Karena mereka mengatakan, kita menang di sini. Gitu. Iya, ada diskrepansi ya, jarak antara hasil di luar negeri dengan di dalam negeri. Kan relatif suara Anda itu di luar negeri tinggi, gitu kan. Nah, itu kan sederhana saja tafsirnya itu. Bahwa di sana itu intervensi, the invisible hand, itu relatif nggak ada. Tapi karena di sini itu begitu kuat, maka jadi kemudian jomplang hasilnya. Maka kemudian orang menyimpulkan bahwa sebetulnya Anda ini fiktif dalam pemilu sekarang ini. Demokrasi dengan resiko demokrasi dibunuh dan ada orang yang terbunuh di situ. Gitu. Tanggapan Anda? Iya, sebenarnya saya sih merasa biasa saja. Situasi seperti ini akan bisa terjadi dalam sebuah sistem. Hak-hak Anda merasa tadi diambil, terzalimi? Kalau saya melihat lagi-lagi data yang masuk, terus kemudian saya mencoba objektif, meskipun pasti saya kalau komentar menjadi sangat subjektif begitu ya. Kejadian-kejadian terjadi. Maka, saya potong dulu. Subjektivitas itu individual sifatnya. Ya. Tapi ini kan juga ada approval dari para pengamat, dari saksi-saksi yang lain. Jadi Anda nggak usah berpikir terlalu subjektif segala macam. Iya, karena saya ada prinsipal. landasan objektif. Oke. Karena saya prinsipal. Kalau kecuali tim sukses yang ngomong boleh. Ini karena tokohnya ini. Iya. Oke. Nah, pada saat kemudian publik mulai bersuara, tokoh masyarakat, tokoh agama, kampus, ahli-ahli mereka bersuara, kami merasa, ada sebuah perjalanan sejarah demokrasi dari Indonesia yang sedang dicatat oleh publik. Dan rasanya catatan itu belum selesai, belum tuntas. Maka, satu, KPU Bawaslu diingatkan. Mudah-mudahan peringatan-peringatan, data, fakta ini akan didengarkan. Pada saat awal kan tidak didengarkan. Sirekap jalan, begitu terjadi keanehan, dibongkar, algoritmanya dibaca, dianalisis. Kan berdebat dulu, Kang. Benar nggak servernya di Indonesia atau di luar? Wah, servernya di Indonesia. Sekarang diakui, toh. Itu. Ini satu persatu. Nah, penyelenggara pemilu hari ini diuji betul untuk bisa mengklarifikasi semuanya sebelum pengumuman besok. Pertanyaan satu aja, berani atau tidak itu. Ketika kemudian data dari publik ini masuk, ketika catatan ini masuk, dan itu nanti abai, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas. Saya pernah menjadi ketua pansus penyelenggara pemilu, undang-undang. Tahu lah ya. Bidan lahirnya penyelenggara pemilu. Jadi independensi saat itu yang sangat diperdebatkan, hari ini mulai mendapatkan ujian-ujian itu. Maka saya tidak menempatkan diri sebagai apakah victim, dicuri dan sebagainya. Ya kalau belum ada ruang klarifikasi atau pengadilan untuk itu, tentu menjadi subjektif. Makanya saya sampaikan, ya pada tahap ini kumpulkan datanya, sampaikan kepada pengawas pemilu, sampaikan kepada KPU, sehingga bisa diperbaiki. Dengan satu harapan, mereka akan merespon ini sebelum pengumuman nanti. Kalau itu tidak direspon, maka pasti akan ada langkah-langkah yang akan dimunculkan oleh para pihak-pihak ataupun oleh masyarakat yang begitu.
Ini kan persoalannya bukan hanya dalam negeri nih, luar negeri juga itu sudah bersuara. Kemarin PBB ya, misalnya, PBB kemarin ya. sudah bersikap bahwa ada keterlibatan seorang presiden. Presiden tidak netral, kira-kira kan gitu. Jadi memang ini gonjang-ganjingnya luar biasa. Dan ini urusannya bukan urusan di dalam negeri saja, tapi urusan bangsa-bangsa di dunia tentang nasib demokrasi. Ya demokrasi yang universal kan. Yes. Ketika kemudian orang melihat, dan kita bukan negara kecil loh. Yang hampir bareng dengan kita pemilunya negaranya gede semua nih. Amerika sekarang sudah ada pemilihan di internal mereka, ya sudah siap-siap. Kemudian Rusia, ada lagi India juga kan. Ini semua lagi negara-negara besar nih, penduduk besar, semua sedang akan menghadapi suksesi. Artinya sebuah proses politik pasti menjadi tontonan, amatan seluruh dunia. Karena ini akan menentukan siapa nanti pemimpinnya dan bagaimana relasi antar pemimpin dunia dalam ngurus negara masing-masing dan kaitannya dengan hubungan-hubungan internasional yang akan terjadi. Dagangan kayak militer kayak perubahan iklim kayak isu-isu gender anak gitu-gitu pasti akan terjadi. Sehingga ya kita sedang ditonton. Maka kalau kemarin di PBB ada yang menanyakan itu, wah, banyak juga yang nonton. Oke. Sebagai seorang prinsipalis, tentu segala macam tadi kecurigaan, kecurangan apa segala macam kan ada mekanismenya. Betul. Ada mekanismenya nanti ke MK, ada juga secara politik bisa juga diperjuangkan, yaitu lewat hak angket. Tanggapan Anda? Saya membagi pada 3 babakan. Babakan pertama adalah babakan sampai penentuan hasil di KPU. Kalau terjadi orang nyebut curang kayak, orang menyebut nggak benar kayak, yuk kita buktikan yuk. Saya sampaikan pada penyelenggara pemilu. Itu sampai tanggal 20. Kalau keputusannya katakan tidak berubah, maka ruang yang bisa diberikan adalah pengadilan. Maka Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, kalau saya baca tulisannya Pak Bambang Kesowo di Kompas kemarin, menarik begitu. Apakah dia akan menghitung hasil yang berbeda? Apakah kemudian dia akan lebih besar dari itu? Ketika tadi yang disampaikan di awal, TSM-nya ada, terstruktur sistematisnya dan masifnya, dari hipotesis publik ada. Apakah ini akan dibuktikan? Dan apa yang akan dilakukan oleh yang mulia para hakim MK ini? Itu tahap kedua. Maka ini menjadi ujian yang sangat menarik besok. Nah, yang terakhir tentu parlemen. Kalau parlemen kan ada oversight ya, pengawasan dengan hak konstitusi parlemen. Menurut saya penyelidikan itu bagus untuk membongkar semuanya. Jadi saya sampaikan pada relawan-relawan saya, lupakan Ganjar Mahfud. Lupakan dulu. Tapi mari kita jaga agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya, Pak Mahfud, ikhlas kok. Dengan hasil apapun ikhlas. Jangan khawatir. Itu urusan personal lah. Tapi yang jadi urusan publik itu adalah soal kejujuran. Setidaknya. Ya, luber gitu ya, di dalam pemilu kan. Luber gitu judulnya, ya, betul. Jadi 3 tahap inilah yang menurut saya harus kita lakukan. Sehingga ada awal memulai dan ada waktu-waktu berakhir. Kan kita tidak boleh marah berkepanjangan. Iya. Dan kemudian nggak terima. Yang kita pikirkan kan sekarang, harga sembako masih tinggi, rupiah tertekan, ekonomi global belum bagus. Tadi kan kita ngobrol soal penerbangan yang sulit ya. Belum Indonesia Timur loh kan, mahal sekali. Saya tadi mencoba Jogja, Bandung sudah tidak ada, mesti ke Jakarta dulu. Tadi sangat tidak efisien ya. Nah, itu tadi yang kita bicarakan kan, kita mesti bicara nasib bangsa ke depan, tidak hanya sekedar maaf ini, kita berebut antar elit berkelahi terus nggak terima terus, tapi kalau situasi nggak bagus, kita ada akhirnya. Nah, batas-batas akhirnya menurut saya adalah 3 tadi itu. Sampai kemudian nanti apakah parlemen akan menggunakan haknya, kita tunggu parlemen. Kang Deddy kan pernah di sana. Iya, yang kemudian disangsikan orang adalah pertama bahwa sejak awal itu KPU, Bawaslu, MK sendiri kan tahun sendiri ya, itu tingkat kredibilitasnya
ya dipersoalkan kan gitu. Bagaimana kita Mas bisa percaya dengan lembaga-lembaga yang tengah dipersoalkan secara etis? Lembaganya ada hari ini. Betul. Hukuman etiknya terjadi. Di MK terjadi, di penyelenggara terjadi. Terjadi hukumannya. Kayak Pak Usman mau balik lagi. Tapi kan nanti nggak bisa dia, Okay. karena ada hubungan semenda kan, jadi pasti tidak boleh. Maka posisi hakim kira-kira akan 8 kan ya, tetap 8. Tinggal nanti masing-masing hakim kredibilitasnya pasti akan diuji. Nah, apakah kita masih percaya? Ujian inilah yang akan menentukan. Makanya momentum yang sangat bagus buat MK untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai the guardian of constitutions. Kalau dia bisa lakukan ini, maka dia akan rebound. Bahwa ya, bagus. Gitu. Tapi tidak etis buat saya untuk mengomentari sebelum putusan. Oke. Sebelum berproses bahkan, nggak boleh. Tapi berandai-andai kan boleh. Jadi seandainya misalnya. Karena publik kan mengingatkan. Intelektual, ya dulu ada dari perguruan tinggi, kemarin dimulai lagi gitu kan. UGM, UI, kemudian. Nah itu artinya kan sebuah pertanda ya bahwa institusi-institusi itu relatif ya kurang, tingkat kepercayaannya kurang tinggi lah. Maka kemudian muncul kekuatan-kekuatan lain masyarakat sipil ya. Termasuk misalnya kita mengantisipasi apa betul hak angket itu akan dilaksanakan oleh para anggota dewan. Kan belum tentu juga. Ya kontrol sosial sekarang. Akademisi, ilmuwan, podcastnya kan dia ini kontrol untuk didengarkan. Nah, nanti kenyataannya, mohon maaf, apakah akan didengarkan atau tidak, maka sejarah ini akan mencatat. Jangan sampai terjadi distrust yang berlebihan kepada lembaga-lembaga ini. Itu aja sebenarnya. Maka apakah nanti di MK, apakah nanti di parlemen, semualah sedang diuji kredibilitasnya. Publik sebagai pemegang kuasa rakyat nih ya, mereka akan menyampaikan itu. Maka kenapa ada, kita sekolah dulu ada political pressure, ada politiknya ya. Maka ada yang menyebut parlemen jalanan, ada yang menyebut civil society yang kemudian mereka menyampaikan sesuatu begitu ya. Ada agamawan mereka menyampaikan semuanya. Jadi kontrol-kontrol sosial inilah sebenarnya sebagai pemegang daulat ini si rakyat menyampaikan kepada mereka-mereka yang mewakili, lakukan dong di koridor yang benar. Sebenarnya itu yang sedang dilakukan. Political interplay, tarik ulur ini akan terjadi. Maka saya kemarin sudah mendapatkan informasi umpama kelompok-kelompok masyarakat sudah datang ke DPR untuk memberikan dukungan-dukungan politik, ya kan? Saya kira nanti di MK akan ada sahabat peradilan. Amicus Curiae namanya. Amicus Curiae ini akan datang dan mereka akan menyampaikan apa-apa yang ada karena inilah kontrol yang bisa dilakukan. Disitulah kemudian lembaga peradilan, lembaga negara, lembaga politik kita semua akan mendapatkan ujiannya. Dan itu sekali lagi catatan yang akan kita berikan kepada anak cucu dalam demokrasi dan demokratisasi. Seandainya KPU memutuskan bahwa sesuai dengan perkembangan suara yang terakhir ini dan diputuskanlah sampai kemudian Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Mas akan terima? Ada 3 tahap tadi yang kita lakukan. Kalau sampai tingkat KPU ya harus diterima dong. Atau diterima dengan catatan. Atau bahasa kita waktu itu di DPR kalau ada yang nggak setuju, tapi setuju dengan catatan ada Minderheitsnota. Ada catatannya. Maka catatannya mungkin kira-kira kalau saya baca skenario-nya gini. Oke, tidak bisa berubah di sini, maka upayanya di sini. Semua bisa menerima dong. Kalau upaya di sini nggak bisa, upaya di sini. Kalau upaya di sini selesai, nggak ada upaya lain, diterima. Kebesaran hati, kebesaran jiwa itu penting. Tinggal kemudian nanti bagaimana kontrol-kontrol itu dilakukan agar ketakutan publik, agar kekhawatiran publik terhadap roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, ya pasti akan melakukan kontrol-kontrol itu.
Harus ada waktunya dong, Bang. Ya, ya. Seandainya Mas terima, katalah KPU sudah menetapkan, kemudian mekanisme untuk memperjuangkan itu juga tadi sudah tertutup gitu. Tapi kan Mas bukan pribadi ini sekarang, Ya, ya. tapi sebuah institusi yang didukung juga oleh banyak kan relawan. Ya. Gitu. Sehingga Mas itu sebenarnya bukan personal lagi sekarang, tapi institusi yang mendukung Mas. Mereka misalnya tidak rela dengan keputusan KPU misalnya. Ya. Gimana? Ya, makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan relawan, kalau tidak terima, caramu apa? Buktimu apa? Fakta dan datanya apa? Maukah kalian menjadi saksi? Itu yang paling utama. Ketika jawabannya takut, tidak, selesai. Ya ada. Maka dibutuhkan sekarang integritas dan keberanian. Yeah. Ketika kemudian tidak terima, maka saya sampaikan kepada mereka, ada batasnya. Kita harus selesai pada proses politik ini. Tidak bisa kita menyandera politik ini berlama-lama dan kita abai pada tujuan awal, mensejahterakan rakyat. Kalau harga beras masih tinggi dan itu kebutuhan pokok, nggak bisa. Kita mesti membantu bagaimana harga beras turun. Kalau pendidikan, kesehatan itu sulit terjangkau, kita mesti bereskan agar itu bisa terjangkau, kan begitu. Tujuan awal. Endingnya apa sih? Kesejahteraan kan? Siapapun. Atau jangan-jangan pemerintahan terpilih nanti itu juga lebih baik. Memang selalu Ganjar Mahfud yang lebih baik? Belum tentu. Tinggal orang melihat track record ujian yang pernah dilakukan, yang selama ini yang bisa dilihat cuma track record. Toh. Ke depan belum tentu kan? Yeah. Orang bisa berubah kan? Oke. Saya ingatkan, orang bisa berubah. Oke. Maka kemudian integritas konsistensi inilah yang akan menguji. Maka terhadap kawan-kawan relawan yang mereka punya semangat yang tadi akan tanyakan itu, saya sampaikan pada mereka, ada batasnya. Kita pikirkan rakyat. Maka mereka ada yang ngomong nih sekarang, Mas kita mau siapin relawan kami ini mau ngurus soal pendidikan politik. Oh good, laksanakan. Itu teman-teman di Amerika. Sekarang setiap hari Sabtu mereka diskusi, udah dilembagakan. Di Jawa Timur, kemarin mereka ingin mengelompokkan kekuatan itu, dia tertarik pada soal umpama pendidikan. Kami mau concern pada pendidikan, bagus. Pada UMKM bagus. Pada isu perubahan iklim bagus. Pada isu perempuan anak bagus. Tapi sebagian relawan ada yang bilang begini, Mas. Ketika kekuatan-kekuatan sipil yang diwakili sekarang oleh perguruan tinggi, oleh profesor itu, ya mereka punya konsep gitu ya, tapi kurang dalam pergerakan, mobilitasnya kan gitu. Nah, relawan-relawan itu menganggap kalau ada perintah dari Mas Ganjar gitu, untuk bergerak, maka kekuatan sipil yang diwakili oleh katakanlah para resi ya di perguruan tinggi itu akan semakin bermakna. Gitu. Sudah ya. Perintah saya simpel sebenarnya. Kamu punya data, kamu punya fakta bawa. Gitu. Itu dulu. Tapi kalau cuman ayo demo, ayo bergerak, tumbangkan pemerintahan, enggak lah. Tapi kan TPN kan sudah punya data untuk tadi MK udah dikumpulkan. Nah, termasuk katanya ada komunikasi dengan tim 01 dengan 03. Kalau komunikasi saya kira antar tim sukses ini mereka berkomunikasi pasti, sharing. Okay. Nggak bisa ditutup itu pasti karena kejadian ini kan naik ke permukaan. Kalau Mas sendiri dengan Mas Anies misalnya sempat? Mas, saya, Mas Anies, Caimin, Pak Mahfud itu sekolahnya sama. Sama UGM gitu ya. Jadi kami ini komunikasi terus-terusan gitu, terus-terusan. Jadi maksud saya ada atau tidak ada soal ini komunikasi gitu kan. Bagaimana cuman yang sifatnya khusus terkait dengan ini belum. Hanya tim aja secara teknis tempatmu bagaimana? Kamu menemukan ini tidak? Saya diceritain kawan-kawan mereka berkomunikasi. Tempatku kok seperti ini ya? Ada suara yang bergerak gitu.
ini baru pilpres loh ya, belum pileg loh. Iya. Kawan-kawan yang caleg itu kan ceritanya, suaraku kemarin udah segini turun. Kalau naik kami masih paham, kalau turun nggak paham saya. Kalau turun kan berarti ada yang berubah. Meskipun naiknya itu juga mungkin karena persoalan lain, tapi kalau udah naik mestinya udah firm kan. Tapi ini nggak turun. Dan sekarang antar caleg pun sekarang bermasalah. Maka kenapa kemudian mesti ada penyelidikan tentang apa yang terjadi? Sehingga nggak perlu ada yang takut. Nggak perlu ada yang merasa bahwa ini akan kemana-mana. Bahkan kemarin ada yang ngomong, wah ini sampai pemakzulan gitu. Enggak lah. Waktu kita di DPR beberapa kali angket kan, tapi juga tidak cerita makzul kan. Angket yang makzul kan cerita pada saat Gus Dur kan. Tapi kalau waktu itu saya di Senturi umpama, di angket BBM umpama, pernah ada angket pemilu juga waktu itu, tahun berapa saya lupa. Itu nggak sampai terjadi cerita itu, hanya bisa menunjukkan kepada publik apa sebenarnya fenomena yang sedang terjadi, dan ke depan bagaimana kita menyikapi kan. Kan menjaga demokrasi awalnya itu. Asumsikanlah Mas ini selesai semua perhelatan pemilu ini, sudah ada presiden yang baru misalnya gitu dan wakilnya. Nah, Mas ini kan sebagai warga negara biasa gitu ya. Tidak lagi di DPR, tidak lagi menjabat gubernur. Apa yang mau dilakukan? Banyak ya. Jadi saya itu anaknya orang biasa, tidak berpangkat. Bisa sampai seperti ini, alhamdulillah. Allah kasih jalan saya sampai seperti ini sudah luar biasa. Maka ketika kemudian kembali, ya kembali jadi rakyat biasa. Cuman saya ini anggota PDI Perjuangan. Saya manusia politik begitu. Makanya sudah banyak kawan-kawan yang mengajak berbagai cerita gitu. Tadi saya ceritakan sedikit bagaimana mengembangkan pendidikan politik agar publik makin melek politik dan saya bisa berbagi pengalaman jadi anggota dewan, pengalaman jadi gubernur, pengalaman jadi capres umpama begitu. Dan ada yang lebih spesifik kan? Ya, apa tuh? Mas Ganjar kan sangat peduli disampaikan atau ditunjukkan ke program. Orang miskin mendapat pendidikan gampang. Kita terusin yuk, meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak. Mas Ganjar kan peduli pada UMKM, apalagi UMKM-nya ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu ini tingkat survival-nya lebih bagus. Kita kembangkan yuk. Nah, kita punya pengalaman itu. Atau soal isu-isu lingkungan. Kita kembangkan yuk. Saya ngobrol dengan Walhi, umpama ada catatan-catatan ke depan yang bagus begitu dan luar biasa. Bahkan waktu di Walhi kita tidak hanya cerita soal perubahan iklim, deforestasi, kerusakan lingkungan, enggak. Berapa kekayaan alam kita terkait dengan rempah-rempah dan berapa yang kemudian kembali kepada kita menjadi sebuah added value yang tinggi. Wow, Kang. Itu ditunjukkan sama Walhi, Pak, dari hutan kita kalau bisa kita jaga, ini loh hasilnya. Kita tuh bukan kaya banget. Nah, yang begini-begini ini saya sangat tertarik begitu. Jangan-jangan waktu saya lebih banyak kan? Ke situ ya? Iya, lebih banyak menjadi bisa bekerja itu. Jangan-jangan saya juga akan ditugasi lagi di partai untuk mengembangkan hal seperti ini. Atau gini Mas, tiba-tiba ini kan rezim baru ini kan ingin merangkul semua pihak. Nah, datanglah tawaran, Mas jadi menteri. Gimana? Nanti kegeeran saya. Saya pernah jawab itu di obrolannya Aiman. Oh gitu, gimana? Emang siapa lu? Lu kayak handphone gua, lo bet 16% gitu. Iya. Tapi kan tidak menolak kan? Saya sampaikan begini, terima kasih. Lebih baik kita berikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih. Dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan, bukan saya. Tidak fair lah ya. Gitu. Tidak fair. Tidak fair. Orang kalau saya berada di luar, mungkin itu jauh lebih baik. Karena apa? Check and balances pasti akan terjadi. Dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon pasti juga punya harapan kan. Pasti. Kalau saya lebih respect pada yang menang
kita kasih keleluasaan untuk menentukan kabinetnya, dan jauh lebih baik kalau saya ada di luar. Yang kalah oposisi lah gitu, biar demokrasi sehat. Dalam pengertian tentu tanda petik lah ya. Ya, gitu, tanda petik karena ada yang setuju oposisi sama enggak, tapi ya. check and balances harus berjalan. Cuma memang problemnya kan kekuasaan itu kalau tidak dikontrol, kan cenderung ya tadi akan semena-mena. Ya, power gitu. stands to corrupt. Ya, dan ya, Anda ahlinya kan itu. Nah, posisi Mas itu kemudian menjadi penting dalam barisan masyarakat sipil yang tadi membangun checks and balances yang relatif lebih kuat. Terjadinya pemilu kayak begini juga kan karena kekuatan sipil ini, ya mereka sudah menghitung gitulah, enggak penting-penting amat, nggak signifikan lah gitu. Dan informasi ke bawah juga nggak nyampe gitu. Jadi bisa berbuat semau gue gitu. Ya, maka relawan dan semuanya silaturahminya jangan putus. Maka kenapa saya diundang kemarin kumpul-kumpul di Jakarta, Surabaya, Solo, ke Jogja, hari ini di Bandung, begitu ya. Sebenarnya mereka ingin seperti ini, bercerita dan ada sebuah harapan-harapan dalam idealita mereka yang ingin dia capai. Meskipun dia juga harus berhadapan dengan realita. Jadi idealita versus realita. Maka ketika kemudian mereka percaya bahwa Mas Ganjar kita harus bareng-bareng begitu. Maka saya bilang, ayo, politik bisa agung kalau kemudian kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kemudian kita hanya bicara kuasa dan kemudian kita akan membagi pada teman kita saja. Oke. Sekarang close statement untuk relawan dan untuk pihak-pihak yang mungkin nanti itu berkuasa. Yang pertama tentu buat kawan-kawan relawan pendukung, saya menyampaikan terima kasih. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tapi takdir Allah sudah tentukan. Tidak ada. Maka ada banyak yang mesti bisa kita kerjakan untuk rakyat. Sehingga siapapun yang nanti ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik, berikan mereka kesempatan untuk memerintah, dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam. Baik kita dukung, tidak baik kita kritik. Dan yang berkuasa, kalau dikritik, telinganya nggak boleh tipis. Karena itu kecintaan kita pada Republik. Jangan seperti orang yang tadi pernah, jangan di sinilah kalau ngeritik terus katanya kan gitu. Begitu kan? Terima kasih. Itulah bincang-bincang saya dengan Ganjar Pranowo. Sampai jumpa.